Salah marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang produktivitas kerja. Oke. Masalah produktivitas kerja ini merupakan hal yang penting sekali. Jadi biasanya kalau kita bekerja atau berbisnis gitu ya, salah satu yang sering diukur itu selain laba adalah produktivitas. Apakah produktivitas kita saat ini sudah meningkat, sama, atau malah menurun. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, maka nanti akan ada tindakan manajemen selanjutnya. Nah, apa itu produktivitas kerja? Produktivitas itu adalah perbandingan antara input dan output. Jadi, berapa yang dimasukkan inputnya, berapa yang keluar. Nah, dibandingkan itu adalah produktivitas kerja. Jadi, kalau seandainya kita menggunakan input yang sedikit, sementara bisa menghasilkan output yang banyak, itu berarti kita sudah sangat produktif. Atau kita misalnya menggunakan input yang banyak, sumber daya yang banyak, tapi hasilnya sedikit, itu berarti kita bekerjanya tidak efektif. Nah, apa saja input-input tersebut? Nah, input ini diantaranya adalah pertama, pikiran, penggunaan pikiran gitu ya. Jadi sumber daya yang termahal itu adalah pikiran manusia. Makanya apapun pekerjaan biasanya yang dibayar paling mahal itu adalah pikiran sebenarnya, bukan tenaga. Nah, input kedua adalah penggunaan tenaga. Jadi tadi pikiran, kemudian yang kedua tenaga. Sementara yang ketiga, input atau sumber daya yang biasa digunakan adalah waktu. Nah, ini di sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Nah, biasanya kalau pekerja gitu ya, yang diminta apa? Waktu, tenaga, dan pikiran, tiga hal ini. Nah, selain itu apa saja input yang biasanya digunakan dalam produksi? Biasanya penggunaan ruangan, ya. Dan selanjutnya adalah penggunaan bahan baku. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kalau kita ingin produktivitas kita itu meningkat, ada dua pilihan. Pertama, bisa jadi kita turunkan input. Penggunaan ruangan semakin sedikit misalnya. Atau penggunaan bahan baku semakin sedikit. Atau penggunaan tenaga semakin sedikit. Pegawai kita kurangi misalnya. Tapi hasil sama. Itu berarti produktivitas meningkat. Atau pilihan kedua, input kita tetap sama. Penggunaan pikiran, tenaga, waktu, ruangan, kemudian bahan baku tetap sama, tidak kita ubah, tapi hasil kita tingkatkan. Nah, atau itu juga bisa disebut produktivitas meningkat. Jadi dalam mengatur produktivitas itu ya tinggal itu saja. Kalau produktivitas ingin meningkat, ya apakah inputnya diturunkan atau outputnya yang semakin ditingkatkan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi ya. Jadi motivasi ini merupakan dorongan. Motivasi itu adalah segala sesuatu yang membuat seseorang itu bergerak. Jadi kalau kita bicara misalnya produktivitas karyawan, itu hal pertama yang mempengaruhinya itu adalah motivasi. Setiap orang itu motivasinya bisa jadi berbeda-beda. Ada orang itu bekerja motivasinya karena apa? Karena ingin cari uang. Nah, ada orang yang motivasinya bukan untuk cari uang, tapi untuk mencari kekuasaan misalnya. Ada lagi yang motivasinya itu supaya dia itu terkenal. Ada lagi motivasinya untuk lain-lain. Nah, mahasiswa sendiri itu kan motivasinya untuk belajar ya, untuk belajar. Belajar itu kan bekerja ya. Ada produktivitasnya juga. Itu masing-masing berbeda. Ada mahasiswa itu yang motivasinya karena memang muncul dari dirinya sendiri. Dia ingin menjadi orang yang pintar, ingin mengubah nasibnya, ingin supaya dapat pekerjaan yang baik nantinya, ingin mendapatkan karir yang baik. Tapi tidak semua mahasiswa seperti itu. Ada motivasinya apa? Dia mengambil mata kuliah karena ada temannya yang juga kebetulan ngambil. Karena temannya ini akrab, maka dia ambil aja lah mata kuliah yang sama gitu. Ada juga motivasinya karena ingin berprestasi, ya kan? Jadi dia tidak sekedar ingin dapat ilmu saja, tapi dia ingin juga jadi juaranya gitu. Ada juga mahasiswa yang bermotivasi seperti itu. Ada nggak mahasiswa yang tidak punya motivasi? Ya ada, banyak. Itulah mahasiswa yang sampai kuliahnya sampai bertahun-tahun gitu ya. Ada yang sampai 8 tahun, 9 tahun. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena nggak ada dorongan. Nggak ada dorongan, nggak ada motivasi, ya akhirnya kan kuliah main-main. Sehingga produktivitasnya juga rendah. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya mahasiswa itu produktivitas meningkat? Berilah motivasi yang ini, motivasi atau berikan dorongan gitu supaya produktivitasnya meningkat. Begitu pula halnya dengan di perusahaan. Pegawai itu gimana caranya supaya motivasinya meningkat? Kasih gaji yang cukup.
kasih kasih dia itu sarana, ya kan, kasih dia itu tunjangan dan lain-lain sebagainya. Motivasi bukan hanya berhubungan dengan kompensasi, bisa juga misalnya diberikan pujian, pekerjaannya itu kita pekerjaan Anda ini bagus gitu misalnya, itu juga bisa memberikan motivasi sehingga nanti pada akhirnya produktivitasnya juga meningkat. Nah, apalagi faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, efektivitas dan efisiensi ini adalah kata-kata yang sering diucapkan tapi mungkin jarang sekali dipahami gitu ya. Kalau ada yang sudah nonton video definisi manajemen, itu sudah saya jelaskan kalau efektif itu adalah tujuan tercapai. Sementara kalau efisien penggunaannya pas gitu ya, penggunaannya pas. Nah, jadi misalnya penggunaan ruangan ya. Penggunaan ruangan yang efektif bagaimana? Ruangan itu digunakan bisa untuk mencapai tujuan, itu namanya efektif. Tapi kalau efisien gimana? Penggunaan ruangannya tidak banyak atau pas, tidak ada ruangan yang itu yang yang tersia-siakan, yang tidak dipakai gitu. Jadi kalau efisien itu kalau bahasa Inggrisnya zero waste atau tidak ada yang terbuang. Jadi itu bedanya antara efektif dan efisien. Nah, cara meningkatkan produktivitas adalah penggunaan sumber daya efektif dan efisien. Kita punya tenaga kerja. Untuk efektif supaya tujuan tercapai, berapa orangkah yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan ini? Misalnya 2 orang misalnya, ya kan? Nah, 2 orang kita gunakan, pekerjaan kita bisa selesai, berarti sudah efektif, ya kan? Kita gunakan 3 orang, pekerjaan kita masih efektif, tapi tidak efisien lagi. Kita gunakan 4 orang, pekerjaan kita masih efektif, tapi tidak efisien lagi. Kita gunakan 2 orang, bisa kerjanya selesai, itu namanya efektif. Kita gunakan 1 orang, ya kan? Masih selesai misalnya pekerjaannya, berarti efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah kemampuan. Setiap kita pasti punya kemampuan. Ada kemampuannya yang tinggi, ada kemampuannya yang biasa-biasa saja, ada kemampuannya rendah. Semakin tinggi kemampuan seseorang, maka biasanya produktivitasnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, artinya dia sudah bagus untuk bekerja itu gitu. Misalnya begini, memperbaiki mobil, misalnya gitu ya. Ada 2 orang montir misalnya. Yang ini punya kemampuan sangat baik untuk memperbaiki mobil. Ini kemampuannya biasa-biasa saja. Di antara 2 orang ini, siapakah yang produktivitasnya paling tinggi? Pasti yang sangat hebat, yang punya kemampuan yang lebih dalam memperbaiki mobil. Kenapa? Ya dia ketika buka mesinnya mobil, dia langsung tahu apa yang harus dikerjakan. Sehingga dalam sehari mungkin dia bisa kerjakan 2-3 mobil. Sementara ini, yang kemampuannya masih kurang, mungkin dia ketika buka mesin mobil, dia harus berpikir dulu, ini kira-kira yang rusak apa ya gitu. Nah, makanya kemampuan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas gitu ya. Nah, kemudian dekat juga dengan kemampuan, biasanya pengalaman itu juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja, pengalaman. Karena semakin berpengalaman seseorang itu dia akan semakin terbiasa, sehingga pekerjaannya juga semakin semakin otomatis gitu ya. Dia tidak banyak berpikir lagi dalam mengerjakan, sehingga produktivitasnya meningkat. Pekerja pabrik lah misalnya, mungkin dia pekerjaannya dalam 1 hari itu memasang alat misalnya ini. Ada 1 alat di pabrik misalnya ya. Tugasnya adalah ini ada 1 alat, ini ada 1 alat lagi yang sampai ke mejanya dia. Tugasnya dalam 1 hari itu adalah memasang ini. Nah, kemudian hari pertama dia bisa masang ini 100 buah misalnya. Hari kedua nggak mungkin lagi dia bisa cuman 100, pasti minimal 120. Kenapa? Kalau pertama kali ketemu dia kan harus mikir dulu, ini gimana ya cara pasangnya gitu. Oh, ini berarti dipasang ke sini, putarnya ke kiri atau ke kanan ya? Oh, ke kanan gitu. Kalau besok dia bekerjanya masih seperti itu, berarti nggak ada gunanya dia punya pengalaman. Nah, semakin berpengalaman seseorang, maka produktivitasnya semakin meningkat. Ya, memperbaiki mobil tadi misalnya, ketika baru pertama kali memperbaiki mobil, mungkin ya masih pikir-pikir dulu. Tapi kalau sudah pengalaman, kadang-kadang mendengarkan suara mesinnya saja dia sudah tahu penyakitnya apa. Oke, nah kemudian itu tadi faktor yang mempengaruhi kinerja. Itu faktor yang mempengaruhi produktivitas gitu ya.
Selanjutnya adalah apa saja faktor yang dapat menurunkan produktivitas. Pertama, yang dapat menurunkan produktivitas itu adalah menurunnya presensi. Jadi presensi itu absen. Makin banyak ketidakhadiran, maka produktivitas semakin menurun. Gitu ya, itu sudah wajar lah ya. Kemudian yang kedua yang bisa menurunkan produktivitas adalah tingginya turnover. Turnover ini pergantian pegawai. Jadi kalau pegawai itu Anda punya perusahaan misalnya, pegawai Anda itu bekerja 9, 2 bulan, keluar ganti lagi, kerja lagi sebulan, 2 bulan, ganti lagi, kerja lagi sebulan, ganti lagi, itu namanya turnovernya tinggi. Yang bagus itu, turnover itu tidak tinggi, turnover itu lama. Karena kalau turnover rendah, ingat pengalaman kan merupakan salah satu yang mempengaruhi produktivitas. Jadi kalau turnover rendah, tinggi, kalau turnover tinggi, pegawai itu sering diganti, maka resikonya adalah perusahaan itu tidak punya pegawai yang berpengalaman. Sementara pengalaman tadi adalah salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau turnover tinggi bagaimana? Ya pegawai itu harus diajari lagi. Nanti baru dia mulai terbiasa, keluar lagi, ganti lagi. Ya diajari lagi orang yang baru. Sudah mulai terbiasa, pindah lagi. Nah, capek di situ saja gitu ya. Kemudian ada apa yang mempengaruhi produktivitas selanjutnya? Kerusakan peralatan misalnya. Ya, kerusakan peralatan. Ya, kalau misalnya Anda bekerja biasanya pakai mesin gitu ya. Kemudian dengan menggunakan mesin ini Anda bisa menghasilkan 100 produk sehari, mesinnya rusak, terpaksa dikerjakan manual. Satu hari bisa selesai 10. Itu kan namanya produktivitas menurun. Apalagi menurunnya input, ya kan? Inputnya maksudnya input menurun itu bukan sesuatu yang kita sengaja, tapi input ini menurunnya di luar kehendak kita. Misalnya bahan baku tiba-tiba menjadi langka misalnya, itu juga bisa menurunkan produktivitas serta hal-hal lainnya ya. Nah, itu adalah sedikit materi kita tentang produktivitas kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.